Soal nomor 1. 4,2 jika diubah ke dalam bentuk pecahan biasa, yang benar adalah titik, titik, titik. Nah, adik-adik, sebelum Kak Evan menjawab soal nomor 1, Kak Evan akan memberikan sebuah pedoman bagi adik-adik ketika akan mengubah sebuah pecahan menjadi desimal. Nah, untuk pedomannya yaitu adik-adik harus mengubah pecahan tersebut penyebutnya menjadi 10 atau menjadi 100 atau menjadi 1000. Nah, kita lihat untuk nomor 1 di sini berarti desimal diubah menjadi pecahan. Berarti 4,2 kita ubah menjadi pecahan. Yang pertama kita lihat adik-adik untuk angka di belakang koma. Di sini terdapat satu angka yaitu 2. Berarti untuk penyebutnya di sini pecahannya adalah 10 karena 10 memiliki 0, 1. Kemudian untuk pembilangnya berarti kedua angka ini yaitu 42. Jadi jawabannya adalah 42 per 10 ada di pilihan A. Nah, untuk pecahan ini sebenarnya bisa kita sederhanakan lagi, yaitu dengan cara dibagi 2. 42 kita bagikan 2, yaitu hasilnya 21, kemudian 10 dibagi 2, hasilnya adalah 5. Nah, ingat ketika pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka harus dijadikan pecahan campuran. Nah, caranya kita tulis kembali untuk penyebutnya yaitu 5. Dikalikan berapa? Biar hasilnya mendekati 21. Nah, ketemu yaitu 4. 5 dikalikan 4 adalah 20. 20 kurangnya ke 21 adalah 1. Jadi untuk pecahan campuran dari 42 per 10 yaitu 41/5. Soal berikutnya nomor 2. 12 per 60 jika diubah ke dalam bentuk pecahan desimal adalah titik, titik, titik. Ingat adik-adik, ketika mengubah sebuah pecahan ke desimal, maka untuk pedomannya yaitu penyebutnya diubah menjadi 10 atau diubah menjadi 100 atau diubah menjadi 1000. Nah, setelah itu barulah bisa diubah menjadi desimal. Kita tulis kembali untuk soal nomor 2 yaitu 12 per 60. Nah, untuk 12 per 60 ini sebelum kita jadikan penyebutnya 10, 100 atau 1000, kita bisa sederhanakan terlebih dahulu, yaitu dengan cara 12 dibagi 12, kemudian untuk 60 dibagikan dengan 12. 12 dibagi 12 hasilnya adalah 1, kemudian 60 dibagi 12 hasilnya adalah 5. Nah, ketika sudah sederhana seperti ini, barulah kita ubah penyebutnya menjadi 10, 100 atau 1000. Di sini 5 penyebutnya bisa kita jadikan untuk yang 10. Berarti langsung Kak Evan tulis di sini penyebutnya menjadi 10. 5 dikalikan berapa biar hasilnya 10? Yaitu dikalikan 2. Maka untuk pembilangnya juga kita kalikan dengan 2. Berarti 1 dikalikan dengan 2, hasilnya adalah 2. Jadi untuk pembilangnya di sini 2 dan penyebutnya adalah 10. Ketika penyebutnya sudah 10, barulah kita jadikan desimal. Caranya adalah 10 di sini nolnya 1, berarti kita tulis 0. Kemudian angka di belakang koma hanya satu angka, yaitu 2. Jadi jawabannya ada di pilihan B.
yaitu 0,2. Soal nomor 3, pecahan 13 1/5 jika diubah ke dalam bentuk pecahan desimal adalah titik, titik, titik. Ingat adik-adik, untuk mengubah pecahan menjadi desimal, kita ubah terlebih dahulu penyebutnya menjadi 10 atau menjadi 100 atau menjadi 1000. Nah, kita lihat di sini adalah 13 1/5. Ini merupakan pecahan campuran. Kita ubah terlebih dahulu ke pecahan biasa. Caranya adalah untuk penyebutnya kita tulis kembali yaitu 5. Kemudian 5 dikalikan dengan 13, hasilnya yaitu 65. Kemudian 65 ditambahkan dengan 1, hasilnya adalah 66. Maka pembilangnya adalah 66. Nah, ketika sudah penyebutnya 5, barulah kita ubah menjadi 10, 100, atau 1000. Di sini 5 bisa kita ubah menjadi 10, yaitu caranya dengan dikalikan dengan 2. Maka dari itu untuk pembilangannya pun dikalikan dengan 2. 66 dikalikan dengan 2, hasilnya yaitu 132. Nah, ketika penyebutnya sudah 10, maka langsung saja dijadikan desimal. 10, nolnya 1 berarti untuk desimalnya nanti, angka di belakang koma ada satu angka. Nah, kita lihat untuk pilihan A sampai pilihan D yang mempunyai angka di belakang koma hanya satu, yaitu ada di pilihan C, adalah 13,2. Jadi di sini jawabannya 13,2. Soal nomor 4, pecahan 9/4 bila diubah ke dalam pecahan desimal adalah titik, titik, titik. Ingat adik-adik, untuk mengubah pecahan ke desimal, caranya adalah dengan mengubah penyebutnya menjadi 10 atau menjadi 100 atau menjadi 1000. Nah, di sini 9/4. Kita tulis kembali 9/4. Untuk penyebutnya di sini 4. Kita ubah menjadi 10, 100, atau 1000. 4 diubah menjadi 10 itu tidak bisa, maka tidak boleh dijadikan 10. Nah, berarti untuk 4 ini kita jadikan 100. Nah, 4 dikalikan berapa biar hasilnya adalah 100, yaitu ketemu 25. Nah, penyebutnya dikalikan 25, maka pembilangnya pun dikalikan dengan 25. Maka dari itu 9 dikalikan dengan 25, hasilnya yaitu 225. Nah, ketika penyebutnya sudah 100, maka langsung kita ubah menjadi desimal. 100 nolnya ada 2, berarti untuk desimalnya, angka di belakang koma ada 2 angka. Nah, berarti 2,25. Jawabannya ada di pilihan D. Soal nomor 5, satu lembar kertas manila dibuat menjadi 8 bagian yang sama besar. Berapakah ukuran kertas yang terbentuk jika dituliskan dalam pecahan desimal? Nah, kita tulis kalimat matematikanya untuk satu lembar kertas manila ini dibuat menjadi 8 bagian sama besar. Ini kita jadikan pecahan terlebih dahulu. Nah, ketemu adalah 1/8. Kemudian untuk mengubah pecahan, ingat ya, pecahan ke desimal itu harus mengubah penyebutnya menjadi 10 atau menjadi 100 atau menjadi 1000. Di sini penyebutnya 8. 8 kira-kira bisa jadi 10 enggak? Nah, 8 nggak bisa jadi 10 ya. Maka dari itu berarti bukan 10. Kemudian 8 juga nggak bisa menjadi 100. Berarti bukan 100. Nah, berarti 8 dijadikan 1000. 8 kalikan berapa biar hasilnya 1000? Ketemu adalah 125.
penyebutnya sudah dikalikan dengan 125, maka untuk yang atas ini pembilangnya 1 dikalikan juga dengan 125. 1 dikalikan dengan 125 hasilnya adalah 125. Ketika penyebutnya sudah 1000, maka kita jadikan desimal. 1000 nolnya adalah 3. Berarti nanti desimalnya angka di belakang koma ada 3 angka. Nah, untuk 125 per 1000 desimalnya adalah 0,125. Jawabannya ada di pilihan A. Nomor 6, 0,44 jika diubah ke dalam bentuk pecahan biasa adalah titik. Nah, adik-adik, jika untuk desimal berubah menjadi pecahan, hal yang kita lihat adalah angka di belakang koma. Di sini angka di belakang koma ada 2 angka, yaitu 4 dan 4. Berarti ketika angka di belakang koma ada 2 angka, maka itu penyebutnya adalah 100. Karena 100 ini nolnya ada 2, ya. Kemudian untuk pembilangnya adalah di sini 44. Jadi pecahan dari 0,44 ini adalah 44 per 100. Nah, 44 per 100 ini bisa kita sederhanakan, yaitu dengan cara dibagi 4. 44 dibagi 4 hasilnya adalah 11. Kemudian untuk 100 dibagi 4 hasilnya adalah 25. Jawabannya ada di pilihan D. Nomor 7, 0,333 titik-titik 0,330. Tanda yang tepat untuk membandingkan kedua bilangan desimal di atas adalah titik. Langsung kita lihat adik-adik, di sini angka depannya adalah 0, sama juga ini adalah 0. Kemudian angka setelah koma yaitu di sini 3, di sini juga 3. Kemudian lanjut lagi, ini 3, ini sama juga 3. Lalu angka terakhir di sini 3, di sini 0. 3 dengan 0 pastinya lebih besar 3. Maka untuk tandanya berarti lebih besar. Jawabannya ada di pilihan C. Soal nomor 8, 1,32, 32,1, 13,2. Pertanyaannya, urutan bilangan di atas dimulai dari yang terbesar adalah titik. Nah, adik-adik, di sini kita diminta untuk mengurutkan bilangan tersebut dari yang terbesar. Di sini ada 1,32, 32,1. Nah, ini berarti yang besar karena di sini 32,1. Kemudian setelah itu barulah 13,2, lalu yang terkecil 1,32. Jawabannya ada di pilihan B. Nomor 9, ayah membeli bensin 6 liter untuk persediaan jalan-jalan selama 12 hari. Berapakah liter bensin yang boleh dipakai ayah setiap harinya agar bensin tersebut cukup jalan-jalan dalam bentuk pecahan desimal? Kita tulis terlebih dahulu untuk kalimat matematikanya. Dari ayah membeli bensin 6 liter, kemudian persediaan jalan-jalan selama 12 hari. Berarti ini kita jadikan pecahan, yaitu 6 per 12. Nah, 6 per 12 ini sebelum kita jadikan desimal, kita sederhanakan terlebih dahulu. 6 di sini bisa dibagi 6, kemudian 12 bisa dibagi 6. 6 dibagi 6 adalah 1, lalu 12 dibagi 6 adalah 2. Setelah menjadi pecahan 1 per 2, maka dari itu kita ubah menjadi desimal. Ingat, ketika pecahan menjadi desimal, maka penyebutnya kita ubah menjadi 10, atau 100, atau 1000. 2 bisa kita jadikan 10. Nah, bisa ya. Jadi 2 kita jadikan 10.
2 dikalikan berapa biar hasilnya 10? Yaitu 2 dikalikan dengan 5. Penyebutnya dikalikan 5, maka untuk pembilangnya ini di atas juga dikalikan 5. 1 dikalikan 5 adalah 5. Setelah penyebutnya adalah 10, 5/10, barulah kita jadikan desimal. Untuk desimal dari pecahan 5/10 yaitu 0,5. Jawabannya ada di pilihan C. Nomor 10, 1,79 titik titik 2,21 titik titik 1,8. Nah, tanda yang tepat untuk membandingkan ketiga bilangan di atas adalah titik titik titik. Di sini adik-adik 1, kemudian di sini 2. Jelas ini berarti lebih kecil. Kemudian di sini 2, di sini 1. Berarti 2 ini lebih besar. Nah, untuk jawaban nomor 10 ada di pilihan D.